teman-teman Semeton, apa kabar kalian di siang hari ini? Senang sekali bisa berjumpa bersama saya Mangi Veracong dalam Break Time IG Live. Dan tema hari ini menarik banget nih karena kita akan membahas mengenai dunia persepak bolaan Indonesia. Nah, dari temanya aja kayaknya bikin teman-teman dan sobat investor juga teman-teman Semeton ya ini kayak semakin tertarik untuk menyaksikan IG live-nya sampai habis, dan semoga kabar teman-teman investor ya dan juga teman-teman Semeton ini baik-baik saja dan harus tetap semangat biarpun di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan karena topik hari ini ya kita akan membahas mengenai dunia persepak bolaan, mungkin saya mau memberikan informasi sedikit nih soal Liga Shopee yang memang harusnya ya sebenarnya di tahun 2020 ini berlangsung ya diadakan kurang lebih selama 6 bulan, dimulai pada bulan Februari 2020 harusnya, namun akhirnya ditunda karena adanya pandemi COVID-19. Lantas, bagaimana sih persiapan sejumlah klub sepak bola Indonesia? Lalu selama pandemi ini bagaimana caranya agar klub-klub sepak bola di Indonesia ini bisa tetap bertahan? Nah, di Break Time hari ini ya, teman-teman, kami dari IDX Channel ini akan membahas mengenai strategi bertahan salah satu klub sepak bola yaitu Bali United. Siapa yang nggak kenal Bali United? Pasti ini semua teman-teman ya kenal sekali dengan Bali United karena memang Bali United ini juga sudah melantai nih di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BOLA atau bola. Kode emitennya gampang banget diingat ya. Dan memang nanti kita juga akan menghadirkan narasumber yaitu CEO dari Bali United Bapak Yabes Tanuri, dan teman-teman nanti juga bisa berbincang langsung ya, memberikan pertanyaan karena kita akan sediakan segmen nih khusus tanya jawab dan langsung nanti akan dijawab oleh Bapak Yabes Tanuri. Semangat ya teman-teman ya, tetap semangat, pokoknya harus tetap saksikan sampai habis. Dan karena tema hari ini menarik banget, ini cocok banget loh buat temenin teman-teman sambil makan siang. Jangan lupa makan siangnya dihabisin biar tetap semangat nonton IG live-nya dari IDX Channel hari ini terkait dengan strategi bertahan klub sepak bola di tengah pandemi COVID-19. Kira-kira teman-teman makan siangnya pakai apa nih? Kalau saya baru aja selesai makan siang, karena saya tadi makan siangnya ini pakai ayam goreng dan gak lupa makan sayur dan juga makan buah-buahan biar tetap sehat, biar tetap semangat untuk nemenin teman-teman hari ini di Break Time IG Live. Aduh, ada yang bilang bola mata saya indah. Oh iya dong, terima kasih kalau gitu ya. Jadi teman-teman juga udah siap ya membahas topik mengenai persepak bolaan di Indonesia. Sedih sekali ya memang karena adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali pertandingan-pertandingan sepak bola yang harus ditunda nih karena untuk menghindari ya penyebaran dari virus COVID-19 sendiri. Namun tetap teman-teman harus tetap semangat karena hari ini kita akan membahas lebih jauh ya, kembali lagi terkait dengan strategi bertahannya klub sepak bola di tengah pandemi COVID-19. Nah, gimana nih teman-teman? Sambil makan ya, nontonnya ya, biar tetap semangat ya. Makannya juga harus habis ya, karena biar makin semangat buat nonton IG Live dari IDX Channel di hari ini. Jangan lupa juga harus siapin pertanyaan, karena nanti kita akan kasih segmen untuk Q&A-nya bagi teman-teman yang mau bertanya nih terkait dengan strategi bertahan klub sepak bola ya. Langsung akan dijawab oleh CEO dari Bali United yaitu Bapak Yabes Tanuri. Dan teman-teman, saya mau tanya nih, kira-kira baju saya hari ini cocok nggak nih? Bagus nggak nih? Warnanya oranye gejreng kan ya? Kalau rambut gimana, rambut bagus nggak rambut nih? Ini hari ini saya spesial ya, pakai baju orange, pakai make upnya seperti ini, terus juga rambutnya ditata seperti ini biar bisa bikin teman-teman semangat nih nonton Break Time IG Live di IDX Channel ya, di Instagram IDX Channel. Yang hari ini kita akan membahas mengenai strategi sepak bola. Cucok ya, udah cucok ya. Jadi matanya pas ya. Lipstiknya perlu ditambah nggak kira-kira? Coba komennya mana? Komennya mana?
Oh cantik Kak, aduh. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Dan jangan lupa nih teman-teman sekarang kan juga lagi break time ya. Waktunya makan siang. Nanti kalau udah jam 1 jangan lupa lanjutin tradingnya. Jangan lupa untuk cari cuannya terus ya kan. Lumayan nih nanti cuannya bisa dipakai buat jalan-jalan di akhir tahun. Semangat untuk trading teman-teman karena investasi ini memang sangat penting sekali untuk menunjang pandemi dan jangan lupa untuk trading, jangan lupa juga harus nonton break time-nya IG Live ini sampai selesai. Awas kalau nggak selesai. Oke, sudah bergabung bersama kami Bapak Yabes Tanuri selaku CEO dari Bali United. Saya sapa dulu. Selamat siang Pak Yabes Selamat Tanuri. siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak di siang hari ini Pak? Baik, terima kasih. Baik ya, luar biasa. Gimana Pak, udah makan siang belum? Udah tadi jam 12 lewat. Jam 12. Memang harus makan siang dulu, Pak. Biar kita nanti ngobrolnya nih lebih semangat gitu, Pak. Siap. Iya, Pak. Siap ya. Gimana tadi makan siangnya pakai apa, Pak? Tadi makan siang apa tadi ya? Makan katsu. Pokoknya pokoknya enak lah ya, Pak ya, makan siangnya ya. Ya, berarti udah siap juga ngobrol-ngobrol sama sobat investor dan juga teman-teman semeton ya, Pak ya? Iya, udah siap dong, Oke, selalu dong. Pak, langsung saja nih. Oke, good, Pak. Nah, terkait topik hari ini ya, bagaimana sih caranya strategi ya bertahan dari klub sepak bola Indonesia yaitu Bali United. Karena memang di sepanjang 2020 ini pertandingan kan ditiadakan ya, Pak, betul ya? Sempat Eh, ditunda ya, Pak ya? Ditunda sejak bulan Maret ya. Sejak bulan Maret dan baru akan bergulir lagi di Februari 2021 begitu ya, Pak ya? Menurut edaran terakhir seperti itu. Oke. Nah, dengan ditundanya pertandingan di 2020 ini, Pak, sebenarnya bagaimana sih pengaruhnya terhadap perseroan ya, terhadap Bali United sendiri, terutama kan tidak ada pertandingan, artinya tidak ada pemasukan untuk pembelian tiket. Namun bagaimana caranya untuk Bali United ini bisa bertahan, Pak, dari tidak adanya pertandingan di sepanjang 2020 ini, untuk pemasukannya sendiri begitu? Kalau dari pemasukan kita harus berusaha untuk jadi kreatif gitu. Jadi kita masukannya itu kita ke online, ke arah online store. Juga kita melakukan perkembangan di lini bisnis kita lainnya, seperti production maupun entertainment. Oh gitu. Jadi beralih ke online ya. Ini apa nih Pak? Menjual barang-barang terkait dengan produk-produknya Bali United atau bagaimana? Ya, seperti itu juga kita melakukan yang namanya uh, live streaming untuk beberapa uh, kegiatan. Karena kan kita punya alat yang cukup banyak dan itu bisa untuk pertandingan aja kita bisa lakukan, apalagi dengan ini. Nah, mungkin untuk live streamingnya sendiri bisa dijelasin lebih jauh nih gimana nih ke sobat investor dan juga ke teman-teman semeton nih Pak. Jadi kita mempunyai sistem yang cukup banyak sehingga kita bisa melakukan live streaming dan kita memberikan kepada sponsor kami maupun kepada customer yang mau untuk melakukan live streaming uh, baik dari perusahaan maupun seminar seperti itu kita bisa lakukan sebenarnya. Nah, untuk live streamingnya sendiri ini setiap hari kah atau mungkin seminggu sekali atau bagaimana Pak? Sekarang sih schedule-nya seminggu udah 3-4 kali ya yang kita lakukan. Oh, seminggu beberapa kali ya, Pak ya. Dan juga terkait dengan ditiadakannya pertandingan ini akhirnya mungkin Bali United kan juga lini bisnisnya banyak nih ya, Pak ya. Tadi mulai ada live streaming, kemudian ada merchandise store juga ya kalau nggak salah ya, Pak ya. Benar. Ada merchandise store juga. Ya, apakah mungkin betul, apakah mungkin dari lini bisnis yang lain ini bisa menopang atau menggantikan pendapatan yang berkurang karena tidak adanya pertandingan, Pak? Ini karena kejadian yang sangat luar biasa ya, kita bilang pandemi ini. Jadi kita punya lini bisnis yang sebagian besar itu sangat consumer minded, sehingga tentu saja sangat berdampak. Makanya kita berusaha untuk melakukannya itu kepada sektor lainnya, seperti tadi live streaming untuk perusahaan-perusahaan lain. Kita juga karena pendapatan kita berkurang dari pendapatan dari merchandise store-nya, jadi kita masukin ke online.
uh, yang sangat berpengaruh ya tentunya kafe ya. Nah, jadi untuk merchandise itu memang dimasukin ke e-commerce atau bagaimana nih Pak? Atau ada Ya, punya website sendiri mungkin? kita punya website sendiri, kita punya Instagram sendiri, kita juga masukin kepada online e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan lainnya. Oh, jadi masukin ke seluruh e-commerce, tapi punya juga website sendiri ya Pak ya, dan juga Punya. Instagram ya. Karena Nah, memang saat ini kita bilang lah Pak, semua sudah serba digital ya, jadi memang harus memanfaatkan era digitalisasi ini untuk mendapatkan cuan ya Pak ya. paling penting tuh ya. Paling penting Pak. Nah, terus untuk Bali United sendiri ini kan ada memiliki lini bisnis radio juga begitu ya Pak ya? Punya ini bisnis radio. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih ke sobat-sobat investor dan juga ke sobat teman-teman semeton lah gitu Pak, terkait dengan lini bisnis radio ini Pak. Ya, kita punya radio yang bergerak di Bali, tapi kita juga melakukan itu juga streaming juga, jadi kita bisa dengarkan secara online. Uh, uh, Sampai saat ini juga itu ada berkurangnya pendapatan, tetapi dikarenakan ya radio itu kebanyakan iklannya untuk consumer base juga ya, dan karena di Bali keadaannya sangat berkurang pendapatannya, sehingga itu mempengaruhi semuanya. Jadi memang hampir di semua lini bisnis ini mengalami penurunan pendapatan juga ya Pak ya? Benar. Karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian saya mau tanya nih Pak, untuk para pemain dari Bali United sendiri nih selama adanya pandemi ini gimana tuh Pak? Apa mungkin latihannya terhenti juga atau bagaimana Pak? Kita kemarin pernah berhenti latihan dari bulan April sampai Juli, tetapi ketika mereka balik, mereka tetap aja lumayan fit ya. Boleh bilang 90% ready untuk play. Dan sampai Oktober ini kemarin kita berhenti lagi, sehingga dari Oktober, November, sekarang udah ke Desember, udah 2 bulan lagi, sebulan lagi off. Tetapi kita akan kembali mungkin di Februari awal atau di Januari akhir untuk kembali supaya badannya fit lagi. Tetapi karena mereka pemain profesional, hampir semuanya itu menjaga kondisi tubuh. Oke, ini saya dengar nih Pak, ada latihan virtual ya Pak? Sempat melakukan latihan virtual ya Pak ya? Iya, jadi kita ada satu program khusus yang kita lakukan untuk bisa meningkatkan kemauan daripada seluruh pemain, sehingga kita ada latihan virtual, maupun juga kita melakukan namanya program untuk berlatih bersama dengan coach, sehingga kita berikan satu program-program khusus yang ada bisa kita lihat di YouTube kita maupun Instagram kita, di mana kita bisa nonton apa aja sih yang dilakukan dari awal hingga menjadi profesional. Kita ada series ya itu ntar. Oh, tapi apakah Pak dengan latihan virtual itu bisa efektif gitu Pak? Karena kan tidak bertemu langsung gitu. Ya itu semuanya dari kemauan masing-masing sih ya. Seperti orang bilang, kok orang bisa badannya fit dengan mengikuti programnya YouTube aja atau programnya ini aja. Tapi kalau nggak dilakukan tiap hari juga nggak bisa. Gitu. Jadi semua latihan itu yang penting adalah repeat dan repeat dan repeat sampai bisa jadi perfect gitu ya. Tapi harapan ke depannya mungkin di tahun 2021 tentunya ini pertandingan sudah boleh diberlangsungkan mungkin begitu ya Pak ya? Amin. Setuju. Amin ya Pak ya, karena udah nggak sabar lagi mau balik ke lapangan mungkin, terutama teman-teman pemainnya juga ya Pak ya. Kita sih melihat dari sisinya bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga kepada masyarakat ya, karena ini berhilangnya sebuah entertainment ya, sehingga ini kan merupakan salah satu entertainment yang boleh dibilang terbesar di Indonesia dengan rating yang salah satu tertinggi juga, sehingga ini akan memberikan dampak bukan hanya kepada klub, tapi juga masyarakat juga ya, namanya membuat masyarakat juga happy kan.
Oke, Pak. Nah, terkait dengan beberapa waktu lalu nih, Pak, untuk Bali sendiri kan untuk pariwisatanya sempat ditutup tuh, Pak, karena memang masih dilarang oleh pemerintah pusat ya, dan sampai saat ini juga untuk wisatawan asing kan juga masih belum masuk, boleh diperbolehkan ya, belum diperbolehkan masuk ke Indonesia. Itu sebenarnya berpengaruh nggak sih, Pak, untuk Bali United sendiri, terutama mungkin dari penjualan merchandise-nya begitu? Eh, Pengaruhnya itu kepada tidak adanya pertandingan sih. Eh, Mengenai adanya wisatawan yang Hmm, masuk atau tidak, kita punya jumlah pembeli itu ataupun supporter yang masuk dari asing itu sekitar 5%-an, eh, sekitar 500 atau 300 orang sampai pertandingan. Eh, tapi sangat berpengaruh itu adalah dari dari tidak adanya pertandingan yang bisa dilakukan. Eh, karena hmm, supporter kita kebanyakan yang nonton ke lapangan adalah dari masyarakat Bali juga ya. Tapi dengan ada online store ini, tadi saya oke. bilang, pembeliannya itu sampai dari Swiss juga ada beli, dari mana ada yang beli. Oke, jadi memang sejauh apa sebenarnya Pak dari online store ini bisa menopang begitu Pak? Eh, ini membantu untuk mengurangi, untuk menambahkan pendapatan. Tapi seperti kita lihat bahwa dari semua yang sangat dibutuhkan adalah pertandingan sih. Memang yang paling utama sekali sebenarnya ini pertandingannya begitu ya Pak ya, sangat Benar, mempengaruhi sekali baik dari sisi pendapatannya juga ya Pak ya. benar. Ya, karena memang mungkin akhirnya berharap nih kita semua, termasuk mungkin Pak Yabes juga di tahun 2021, untuk pertandingan sepak bola ini sudah bisa diberlangsungkan. Nah, Pak, sebelum adanya pandemi COVID-19 nih, untuk latihannya itu sesering apa sih, Pak? Wah, latihan itu seminggu itu 5 kali minimum. 5 kali minimum. Eh, Untuk durasinya, Pak? Durasinya itu sekitar 2 jam. Tapi ada tambahan lagi Oh, seperti 2 jam. fitness. Ada lagi tambahan kalau di sebulan pertama biasanya bisa seminggu itu 8 sampai 10 kali karena mereka ada pagi dan sore physical training. Nah, Oke, jadi paginya gym, sorenya latihan di lapangan. luar biasa itu pasti fit banget tuh para pemainnya karena dihajar terus buat olahraga ya, Pak ya? Eh, Karena mereka sudah meyakinkan diri sendiri bahwa mereka adalah pemain profesional sih. Sehingga ketika dibilang jadi pemain profesional, mesti bisa menjaga tubuh mereka dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh coach ya. Oke, nah biasanya waktu sebelum adanya pandemi latihan masih sering ini boleh nggak sih Pak orang dari luar mungkin atau para supporter ini nonton Bali United buat latihan tuh boleh nggak sih Pak? Bisa, jadi mereka kita ada Bisa. tribun di sebelah, bukan tribun lah, kayak tempat di sebelah kanan yang pada duduk, pada nonton. Tapi sejak ada pandemi, kita melakukan screening kesehatan yang protokol kesehatan yang lumayan ketat. Kita melakukan swab test hampir 2 minggu sekali. Oh, Uh, Kita hmm, juga melakukan yang namanya uh, close training. Jadi kita nggak begitu pemain masuk semua nggak ada orang lain lagi di lapangan. Terus juga kita melakukan yang namanya uh, siapa aja yang boleh pakai yang boleh lepas masker. Jadi yang boleh lepas masker itu cuma hanya pemain karena mereka yang lari. Kalau pakai masker susah juga ya. Jadi yang tapi jangan nanti ngap Pak. jadi yang pakai masker itu semua coach, semua uh, official lainnya semua pakai masker selalu. Oke, nah Pak, terkait dengan penurunan pendapatan, artinya kan memang ada penurunan pendapatan ya selama pandemi COVID-19 ini. Lalu dari Bali United sendiri ini melakukan penghematan nggak sih Pak? Mungkin di beberapa pos-pos anggaran contohnya Pak? Kita adakan, tapi pengurangan tentunya kita lakukan sesuai dengan kontrak yang berlaku maupun dengan adanya peraturan ataupun regulasi yang ada yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat maupun dari federasi ya. Uh, jadi kita melakukan itu semua. Uh, kita juga melakukan perampingan juga di beberapa hal.
Baik. Nah, terus kemudian nih Pak, untuk menjaga hubungan baik dengan para supporter di tengah pandemi, apa yang dilakukan oleh Bali United nih Pak? Kenapa tadi? Untuk menjaga hubungan baik dengan para supporter, contohnya dengan para pendukung ya, di tengah pandemi ini apa yang bisa dilakukan oleh Bali United? Ya, Karena kita mungkin ada, kan tidak adanya pertandingan juga membuat sedih nih para supporter gitu. iya, Nggak ketemu idolanya gitu Pak. ya. Jadi kita ada yang namanya akademi online tadi yang saya bilang. Kita juga Hmm? pernah ajakin main FIFA online bareng. Eh, kita juga ada IG Live bersama pemain. Nanti juga beberapa supporter yang terpilih bisa ngobrol bareng. Eh, Hmm. tetapi kita juga melakukan ngobrol bareng dengan grup WhatsApp juga dengan tim supporter kami. Eh, kita berusaha untuk meyakinkan bahwa kita emang masih terus ada di Bali karena kita emang namanya Bali United ya. Nih oke. Oh jadi tadi dengan melakukan IG live juga ya Pak ya. Nanti Nah, supporter bisa ngobrol ya sama pemain-pemain itu seberapa sering Pak? seberapa seringnya itu kita adakan mungkin sebulan ada beberapa kali lah. Ya. Sebulan ada beberapa kali ya. Oke. Nah, Pak, jika memang nanti di tahun 2021, tentunya di bulan Februari ya, ini benar nih untuk liga pertandingan ini akan kembali diselenggarakan. Kira-kira apa aja sih yang akan dipersiapkan oleh Bali United menyambut momen tersebut, Pak? Untuk menyambut momen tersebut, pertama kita melihat bahwa protokol kesehatan tetap harus dijaga ya. Kedua, sebelum latihan mereka akan melakukan swab test. Pertama itu, yang habis itu program latihan, pengecekan tinggi berat apakah sesuai. Karena biasanya kalau berlibur itu suka naik berat badan tapi cuma sekilo gitu. Tapi jadi kalau misalnya badannya terlalu banyak, fisikalnya makin berat untuk orang untuk pemain tersebut. Uh, tapi kita juga sudah kasih tahu juga sebelumnya bahwa ini untuk menjaga fit tubuh karena pertandingan bisa aja dimulai di Februari awal atau Februari akhir karena tergantung dari schedule-nya dari liga kan. Uh, jadi dan juga kita menjaga mencari tempat latihan untuk saat ini memperbaiki tempat latihan fieldnya karena hampir semua tempat latihan itu sekarang digunakan untuk persiapan Piala Dunia ya. Hmm. Ya, jadi memang harus dari pemainnya sendiri juga melakukan antisipasi ya, contohnya dengan melakukan swab test tadi ya, Pak ya. Iya, kita Kemudian melakukan mungkin ketika sampai ke Bali akan dilakukan itu. itu memang merupakan satu hal yang wajib ya Pak ya, karena Wajib. akan mendukung sekali untuk kesehatan dari para pemain sendiri. Nah Pak, ini sepertinya banyak sekali pertanyaan yang datang dari sobat investor dan juga dari teman-teman Semeton nih yang ingin bertanya dan mungkin ingin langsung dijawab sama Pak Yabes Tanuri. Dan boleh nih teman-teman ya yang ingin bertanya bisa langsung ketik aja nih pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh Pak Yabes Tanuri. Saya tunggu ya, kita tunggu pertanyaan dari teman-teman, dari sobat investor dan juga dari teman-teman Semeton. Nah, ada satu pertanyaan nih dari sobat investor yang bertanya tentang seberapa signifikansi pengaruh di sisi keuangan ya, karena tadi liga yang ditunda ini sebenarnya berdampaknya seberapa dalam gitu, mungkin presentasenya begitu Pak terhadap pendapatan perseroan sendiri. Pada perseroan itu juga berpengaruh karena adanya PSAK baru sih. Di PSAK baru itu pendapatnya tidak bisa diakui sebelum terjadinya dilakukan pekerjaannya. Sedangkan dengan adanya perhentian dari pertandingan, sehingga kalau kita tidak bisa mengakui itu sebagai pendapatan. Gitu. Jadi kita pengaruhnya di income statement ada. Walaupun secara cash flow kita masih bisa bertahan, berusaha untuk bertahan, tapi secara net income pasti akan turun. Intinya memang karena adanya pertandingan yang tertahan ini sangat berpengaruh juga ya terhadap
pendapatan perseroan. Dan akhirnya tadi saya bantu jawab nih, boleh ya Pak ya, untuk teman-teman sobat investor dan juga untuk teman-teman semeton dengan ditundanya pertandingan, akhirnya memanfaatkan lini bisnis yang lain ya, contoh tadi dengan menjual merchandise lewat secara online ya Pak ya. Secara online. Tadi lewat e-commerce. Juga mungkin bisa diinformasikan websitenya apa Pak yang menjual merchandise dari Bali United Pak? BaliUnitedStore.com. Terus juga kita juga kalau melihatnya di Bali United Official untuk di merchandise official di Tokopedia maupun di Shopee. Baik, luar biasa. Semoga merchandise Tora ini laku terus ya, banyak diminati oleh masyarakat luas dan juga supporter-supporternya. Amin ya Pak ya. Amin. Amin. Pak, terkait pertanyaan selanjutnya nih, tentang para pemain. Sebenarnya bagaimana nih kondisi para pemain saat ini? Apakah ada pemotongan gaji begitu Pak, imbas dari tidak adanya pertandingan di masa pandemi ini? Kita menyesuaikan berdasarkan kontrak yang telah kita berikan dari sejak awal sih. Jadi itu semuanya sudah, persiapan itu sudah kita lakukan sejak dulu, bahwa di kontrak itu sudah ada. Jadi kita mengikuti kontrak yang di masing-masing individual pemain. Luar biasa. Dan kemudian harapan dari Pak Yabe sendiri untuk tahun 2021 apa Pak? Kepada supporter, harapan kepada para supporter di tahun 2021. Tahun 2021 kita melihat bahwa kita harus tetap menjaga kebersihan, karena sudah tahu bahwa kebersihan itu sangat penting. Selama belum dilakukannya vaksin, kita harus menjaga, selalu pakai masker, menjaga kebersihan. Dan kami yakin dari Bali United bahwa kita bisa melalui ini bersama-sama dan kembali normal. Dan yakinlah bahwa Bali United itu tetap akan selalu berada di Bali selama masih didukung oleh supporternya. Dan Bali United jaya. Bali United jaya ya Pak ya. Iya. Oke, mesti Pak, dong. Masuk harus dong ya Pak, harus. Iya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak, dari salah satu sobat investor juga, dari Dwi Jayanto. Bali United ini kemungkinan akan tampil nggak sih Pak di AFC Cup? Apa aja yang dipersiapkan Bali United untuk AFC Cup mungkin di selanjutnya? AFC Cup kita berdasarkan informasi dari Federasi PSSI, kita akan menjadi peserta untuk ikut AFC Cup di tahun 2021. Dan baru sekitar hari Kamis kemarin kita juga dapatkan surat pergantian schedule dari AFC yang rencananya bulan Februari akan dilakukan pertandingan diganti menjadi Juni dengan sistem bubble. Tapi itu bisa jadi pergantian tergantung dari kondisi vaksin maupun pandemi ini bagaimana di seluruh Asia Tenggara sih. Oke, jadi memang pertandingannya sendiri pun ditunda lagi ya Pak, sampai dengan di Juni 2020 ya Pak ya? Iya, jadi mereka bergiliran. Baik, bergiliran. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini dari Ramada Galih. Nah, ini apakah Bali United akan mewakili di Asia Pak, dan bagaimana prospek jika saya beli saham di Bali? Beli saham bola ya, prospek bola. Kalau saya bilang ini adalah investasi yang boleh bilang jangka panjang. Jadi kalau kita seperti waktu saya pernah bilang bahwa perusahaan di selama 50 tahun terakhir ini banyak top 100 company in the world yang collapse, mungkin sekitar 30 ada kali. Tapi perusahaan sepak bola yang industri sepak bola selalu ada. Bahkan kalau di Indonesia sendiri yang boleh dibilang namanya Persija, Persib, PSM, Persis Solo maupun itu merupakan dari tahun 1920, 1930, 1940, bahkan ketika pergantian dari namanya Belanda ke Jepang ke Indonesia, tetap aja masih ada perusahaannya dan belum berganti. Makanya itu untuk sebuah investasi untuk jangka panjang sangat boleh sekali.
sangat baik sekali untuk melakukan investasi, apalagi kalau mau beli sahamnya Bola sendiri ya Pak ya. Benar dong. Bener dong. Iya, karena Optimis kita kan ini Pak. Oke Pak. optimis selalu. Kan saya bilang jangka panjang dan Harus ini optimis merupakan selalu Pak. industri yang salah satu industri terpanjang. Betul, 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 betul. Industri yang tahan lama begitu ya Pak, tetap bertahan begitu ya. Iya, sangat bertahan. Oke, itu berarti teman-teman ya jangan lupa habis selesai IG Live ini langsung beli sahamnya Bola ya Pak ya. Harus langsung beli ya Pak ya. Eh, kalau dari perusahaan selalu merekomendasikan seperti itu sih. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari Dwi Jayanto. Nah, bagaimana perkembangan training ground Bali United Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Eh, kita training groundnya itu sekarang ini lagi yang namanya memasang vehement. Vehement itu pembatas antara air dengan tanah. Jadi seperti tanggul gitu. Untuk membatasi air laut itu tidak melakukan erosi daripada tanah yang sudah ada. Sekarang sudah berjalan dan mungkin sekitar 2 bulan lagi selesai. Baru sejak saat itu kita akan melakukan lapangan latihan. Oh, jadi lagi melakukan membenarkan infrastruktur begitu ya Pak ya untuk mendukung training ground-nya sendiri ya. Benar, kita harapkan di akhir tahun 2021 sudah bisa digunakan untuk sebagian fasilitasnya. Baik, luar biasa. Dan mungkin Pak, untuk Bali United sendiri nih, selama pandemi COVID-19 masih sering mungkin mengadakan istilahnya meeting atau mungkin seminar-seminar dari para pelatihnya, kemudian bagi pemainnya, dan mungkin bagi Pak Yabe sendiri mungkin untuk tetap mempererat meskipun tidak bertemu secara tatap muka langsung begitu Pak. Ya, salah satunya seperti ini nih kita lakukan. Oh begini ya Pak, ini juga untuk menyapa supporter begitu ya? Iya. Untuk menyapa supporter juga luar biasa. Nah, lalu Pak, tadi kan harapannya sudah sempat disebutkan nih di tahun 2021 ya Pak ya? Iya. Ya mungkin ada harapan lainnya yang belum tersebutkan Pak, bisa di-mention juga. Harapannya kita bisa bersama-sama lah untuk berjuang untuk menjaga, karena saya yakin ini bahwa di tahun 2001 semuanya akan menjadi lebih baik, dan itu terutama untuk di Bali bahwa pariwisata itu akan kembali normal lagi, dan berusaha untuk menjaga kesehatan, karena untuk saat ini yang paling kita utamakan adalah kesehatan. Luar biasa, saya aminin dulu Pak kalau kayak gitu, amin. Semoga harapannya bisa tercapai di tahun 2021. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Sobat Investor. Dari Hieronymus _HP. Nah, bagaimana dengan pemain yang kontraknya akan berakhir pada Desember ini Pak? Kita telah melakukan beberapa komunikasi antara manajemen dengan pelatih dan juga kepada pemain. Belum semuanya kita komunikasikan, dan kita akan melakukan itu sebelum akhir tahun ini maupun di awal tahun Januari semua selesai. Oke, jadi lagi dilakukan, dipikirkan nih bagaimana caranya begitu ya Pak ya? Dilakukan komunikasi ya Pak ya? Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini ada dari Kacamata _Minaso ya. Apakah bola ini, saham bola ya, bisa dilakukan untuk long term Pak? Begitu mungkin untuk investasi jangka panjang maksudnya nih Pak. Menurut saya sangat boleh sekali, seperti tadi saya bilang ya. Secara industri ini merupakan salah satu industri paling tua lah. Ya. Sebagai contohnya, saya bilang bahwa kalau saya bilang zaman dulu pada tahu VOC kan, tahu gitu ya, merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, kalau milik Belanda, dan sekarang sudah bilang dicari susah namanya, perusahaannya mungkin udah nggak ada gitu. Tapi yang namanya perusahaan Belanda yang namanya Ajax masih ada,
perusahaan sepak bola lainnya di Belanda masih ada aja, nggak pernah berganti. Jadi menurut saya secara industri sudah teruji bahwa ini untuk jangka panjang sangat teruji sekali. Jadi memang untuk sobat investor ya, yang bisa bertanya nih, bisa nggak sih bola ini dijadikan untuk investasi jangka panjang? Tentu saja bisa ya Pak ya, karena memang sebenarnya lebih bagus untuk dijadikan investasi jangka panjang untuk di kedepannya. Nah untuk bola sendiri, Bali United sendiri ya, ini IPO-nya sudah beberapa tahun yang lalu atau kapan Pak? Maret 2019 ya. Ya. Sudah hampir 1 tahun ya artinya ya Pak ya? Iya. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih dari sobat investor dan juga dari teman-teman Semeton. Apakah akan membuat stadion sendiri Pak mungkin ke depannya, arena untuk home base basket juga mungkin? Ini dari Mr. KX Lozer pertanyaannya, boleh langsung dijawab. Kita melihat tentunya kalau misalnya stadion itu merupakan investasi sangat besar, sehingga kita harus melakukan visibilisasi yang sangat menyeluruh ya. Hampir semua klub di Asia ini, ASEAN lah, tidak mempunyai stadion sendiri sih, karena investasi sangat besar yang mesti dilakukan untuk pembangunan sebuah stadion. Ini tadi sepertinya banyak sekali yang komen Bali United Jaya. Ini kayaknya memang dari supporternya nih yang komen Bali United Jaya nih. Iya, itu merupakan ketika ngumpul rame-rame di tengah lapangan maupun di dalam locker room sebelum pertandingan, kita selalu ngomong seperti itu. Karena memang mungkin sebelum memulai pertandingan atau yang lainnya ini sudah jadi yel-yel tersendiri dari Bali United ya, Bali United Jaya ya. Iya. Ya. Dan mungkin untuk sobat investor dan juga teman-teman Semeton ya yang ingin bertanya terkait dengan pertandingan sepak bola dan juga strategi-strategi yang dilakukan oleh Bali United di tengah pandemi ini untuk bertahan, bisa langsung taruh pertanyaannya di kolom komentar karena nanti akan langsung saya bacakan dan juga akan langsung dijawab oleh Pak Yabes Tanuri selaku CEO dari Bali United. Nah, kemudian mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lain, untuk Pak Yabes sendiri kegiatannya apa nih selama pandemi ini, tuh Pak? Selama pandemi ini ketika bulan Maret sampai Juni ya, atau itu ketika PSBB itu gue bilang kita melakukan semua kegiatan dalam rumah, hanya pergi ke supermarket ya, dan itu membuat kita makin dekat dengan keluarga juga, senang juga. Selama ini kan saya selalu ke Bali weekend, rumah juga pulang malam gitu, jadi berasa makin dekat. Dan juga ketika sudah bisa masuk kantor lagi, saya hampir tiap hari masuk kantor untuk mencari pendapatan lainnya. Tapi jangan lupa Pak, meskipun udah ngantor tiap hari harus tetap jaga kesehatan ya Pak ya. Iya, jangan lupa untuk menjaga jarak, lalu menggunakan masker. Itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan ya Pak ya. Kemudian kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini dari Herman Nubai 14. Nah, bagaimana Bali United menanggapi jika ada tim-tim besar lain yang melantai di bursa saham? Wah, saya sangat senang sekali itu. Sehingga kita bisa bersama-sama untuk menambahkan satu slot lagi yang namanya industri olahraga ya. Jadi bukan di industri jasa seperti kita sekarang ini. Tapi kita di industri yang ada namanya industri olahraga, sehingga bisa dimasukkan juga mungkin di salah satu kategori yang ada di bursa. Jadi berharapnya justru sangat senang sekali ya jika memang ke depannya ternyata semakin banyak dari industri sepak bola atau olahraga lah begitu ya yang melantai di Bursa Efek Indonesia ya Pak ya. Senang banget ya. Senang banget Pak. Oke. Nah,
Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada pertanyaan baru dari Budi Sabuy _ID. Target jangka panjang gimana sih Pak dari segi fasilitas dan juga prestasi untuk Bali United? Kalau segi dari fasilitas, kita utamakan adalah untuk saat ini kita berusaha mendapatkan mempunyai training ground sendiri. Dan sesudah itu untuk dari sana kita bisa menamakan prestasi secara jangka panjang. Karena kita perhatikan bahwa di negara Eropa, bahwa dibilang pemain-pemain itu adalah pemain yang berasalkan dari klub sendiri. Ada yang sampai 55%, rata-rata sekitar 20% sampai 30% adalah pemain dari hasil akademi bola sendiri. Sehingga itu bisa mengurangi biaya. Dan juga dengan adanya industri semakin maju, bisa juga menjual pemain tersebut. Dari sana, kita bisa melihat bahwa yang dibutuhkan adalah training ground maupun fasilitas yang memadai untuk bisa melakukan itu semua. Jadi kita utamakan itu ada fasilitas untuk jangka panjang kami. Luar biasa. Dan memang ini karena waktu kita hampir habis Pak, semakin sedikit waktunya. Jadi saya informasikan kepada sobat investor dan juga teman-teman Semeton ya yang ingin bertanya, sisa satu slot pertanyaan aja nih. Boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan langsung saya bacakan dan langsung dijawab oleh Pak Yabes Sandi, selaku CEO dari Bali United. Nah Pak, bicara soal pandemi COVID-19 ini karena memang dampaknya ini sangat besar sekali ya Pak ya, tidak hanya pada perekonomian, kemudian pada aktivitas sosial masyarakat juga yang memang sangat mengganggu sekali begitu Pak, mobilitas masyarakat. Dan saya pun ternyata banyak kehilangan momen-momen yang seru nih Pak di 2020 karena memang pandemi ini mengganggu mobilitas masyarakat. Tentunya bagi Bapak sendiri juga begitu ya terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bali United. Iya, hampir seluruh industri berasa ya. Betul Pak, semua industri terpukul lah akibat pandemi COVID-19. Kecuali industri instan food kali. Oh iya, untuk makanan minuman begitu mungkin ya Pak ya. Iya. Nah memang sebenarnya kebutuhan pokok bagi masyarakat. Oke, kita sudah punya satu pertanyaan terakhir nih Pak, yaitu dari Fakih_Moh24. Nah, bagaimana Bali United bisa survive di pandemi ini secara Liga 1 tidak berjalan otomatis dan hak siar pun ini tidak ada. Jadi dari mana Bali United bisa menutupi kekurangan tersebut? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya, tapi mungkin bisa diinformasikan kembali Pak. Iya, secara kita meningkatkan pendapatan dari pihak lini lainnya sih. Kita ada namanya lini produksi dan lini entertainment. Lini production itu seperti live streaming untuk sponsor kami maupun pada perusahaan-perusahaan yang melakukan seminar dan lain sebagainya. Kita juga secara entertainment juga kita berusaha mendapatkan pendapatan dari Instagram kita punyai. Juga kita juga melakukan pendapatan juga melalui online sales. Oke, jadi memang beralih ke online begitu ya, berjualan merchandise dan lain-lain. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi ternyata Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi teman-teman ini masih ingin bertanya ternyata nih, bagaimana rencana bola ke depannya untuk meningkatkan liquid saham bola sendiri tuh apa yang akan dilakukan Pak? Apa yang akan dilakukan kepada likuiditas saham tersebut? Wah, saya juga bingung sendiri tuh ya. Kita justru sangat senang sekali kalau orang masih pada nyimpen ya, berarti ya. Sedangkan yang kita lepas ke masyarakat sudah 40% ya. Dan dari sana untuk meningkatkan likuiditas ya itu tergantung dari kemauan dari masing-masing investor ya. Jadi susah juga saya ngomongnya tuh meningkatkan likuiditasnya. Atau mungkin ingin melakukan buyback biar harga sahamnya naik lagi atau bagaimana gitu Pak ke depannya? Untuk saat ini kita belum sih ya, karena belum ada permintaan seperti itu dan dari kami masih fokus ya kepada untuk perbaikan
internal kami untuk menjaga bagaimana mendapatkan pendapatan di tahun 2021 yang lebih besar sehingga bisa menutupi 2020 ini. Amin, kita berharap ya Pak ya, semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai, kemudian bisa ditemukan solusinya untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini agar kita pun bisa beraktivitas secara normal ya Pak ya di tahun 2021. Baik, Pak Yabes Tanuri, terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan bergabung bersama kami dari tim IDX Channel dan juga bagi follower-follower ya Sobat Investor dan juga teman-teman Semeton sendiri. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu ya dan harus tetap semangat. Dan juga terima kasih Pak, luar biasa. Terima kasih juga untuk Mas Genta dan juga Sobat Investor dan juga teman-teman Semeton yang telah menyaksikan Break Time IG Live hari ini. Semoga sehat selalu dan harus tetap semangat ya Pak ya di tengah pandemi ini ya Pak ya. Ya, harus selalu menjaga kebersihan ya. Harus selalu menjaga kesehatan. Terima kasih banyak Pak dan sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya, luar biasa ternyata Sobat Investor dan juga teman-teman Semeton. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali dengan Pak Yabes Tanuri ya selaku CEO dari Bali United, dan beliau memang menjabarkan ya bagaimana sih harapan-harapan dari Bali United di tahun 2021. Kemudian juga beliau tadi sempat menyampaikan juga apa saja yang dilakukan dari Bali United agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, salah satunya adalah dengan memperkuat lini bisnisnya yang lain, yaitu contohnya tadi menjual merchandise ya melalui online maupun melalui e-commerce contohnya, dan juga ternyata Bali United sendiri ini mempunyai website loh untuk menjual barang-barang yang memang dimilikinya. Dan sekali lagi saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sobat Investor dan juga teman-teman Semeton ya telah menyaksikan Break Time IG Live hari ini, dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan juga harus tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini. Saya Mangi Peracong undur diri bersama tim yang bertugas. Selamat siang dan terima kasih.